Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung Ari Wibowo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang residual property dari properti suatu bahan, baik itu bahan murni maupun bahan campuran. Nah, sebelumnya apa sih residual property itu? Nah, residual property ini merupakan salah satu parameter ya di termodinamika yang menyatakan perbedaan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal. Contohnya yang paling gampang itu adalah volume. Jadi kalau kita belajar tentang gas ideal, itu volume dan dengan gas nyata itu berbeda ya. Kalau mungkin saudara masih ingat dulu gas ideal itu kita hitung dengan menggunakan persamaan PV sama dengan nRT seperti itu. Sedangkan untuk gas nyata itu bisa didekati dengan berbagai macam cara yang sudah dibahas di mata kuliah termodinamika sebelumnya ya. Salah satunya adalah menggunakan persamaan EOS atau equation of state seperti Frank Robinson dan teman-teman untuk menghitung nilai compressibility faktor yang nanti akan dimasukkan ke persamaan gas ideal menjadi PV sama dengan Z nRT seperti itu. Nah, pastinya nilai V itu nanti antara gas nyata dan gas ideal itu berbeda. Nah, selisihnya itu disebut sebagai properti residual seperti itu. Nah, pada mata kuliah ini ada beberapa sumber yang kita jadikan acuan ya. Nah, di sini karena mata kuliah ini membahas tentang permodelan termodinamika di awalnya, kemudian nanti ada simulasi di bagian akhir. Di sini saya memakai beberapa daftar pustaka atau beberapa referensi ya. Ini yang pertama ada buku tentang untuk menggunakan ChemCAD ya. Jadi nanti kita simulasinya pakai ChemCAD. Kemudian ini untuk permodelan termodinamikanya saya pakai bukunya Smith Van Ness ya, edisi 8. Ini sebenarnya yang paling baru walaupun di sini tertulis edisi 7, tapi nanti kita pakai yang edisi 8 ya. Kemudian ada HYSYS dan kemudian ada user guide dari ChemCAD itu sendiri. Oke. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang dimaksud dengan properti residual itu adalah ini delta V ini perbedaan antara volume gas nyata dengan gas ideal seperti itu. Kalau gas nyata kita kan pakai rumus PV sama dengan nRT tadi. Nah, kalau gas nyata ya, ini maksud saya tadi gas ideal ya. Kalau gas nyata itu kita punya faktor compressibility atau Z compressibility factor. Nah, nilai Z ini bisa kita hitung dengan persamaan, misalkan persamaan EOS. Salah satu persamaan EOS yang mungkin sudah lama Anda kenal itu adalah persamaan van der Waals seperti itu. Kalau yang baru-baru kemarin kan ya di termo itu ada apa aja? Kemarin ada Frank Robinson, ada Redrich Kwong, ada apa lagi? PRSV, apa macam-macam pokoknya ya seperti itu. Nah, kemudian ada generalized equation dari Lee Gisler. Nah, ini yang nanti akan kita bahas itu yang ini. Kalau yang dulu kan sudah pernah belajar ya yang ini ya, EOS-nya kita bahas yang ini. Kenapa kita pakai metode ini? Karena metode ini tuh perhitungannya lebih simpel daripada perhitungan EOS. Jadi kita di sini hanya membutuhkan data tambahan berupa tabel yang sudah tersedia dalam buku. Nanti kita akan memakai data tersebut untuk menghitung nilai dari Z-nya ini. Seperti itu. Nah, persamaan dari persamaan umum dari Pitzer ya, persamaan umum general konsepnya itu adalah nilai Z itu sama dengan Z0 plus omega Z1. Nah, omega ini adalah eccentric factor yang ini kita bisa lihat di appendix. Nilai omega ini nilainya berbeda untuk masing-masing zat atau komponen. Jadi nanti di tabel sudah ada. Misalkan hidrogen itu nilai omega berapa, propan nilai omeganya berapa, air nilai omeganya berapa. Nah, yang akan kita cari adalah nilai Z0 dan Z1-nya ini. Z0 dan Z1 itu bisa kita peroleh dari appendix E kalau di di edisi 7. Nilai omeganya ada di appendix B seperti itu. Begitu juga untuk entalpi, untuk residual entalpi. Kalau yang tadi kan residual volume ya, yang ini nilai Z compressibility factor untuk menghitung volume residual. Kalau yang ini nanti untuk menghitung residual entalpi seperti itu. Nah, di sini HR ini yang kita pakai sebagai entalpi residual. Jadi nilai HR0 per RTC ini nanti kita dapatkan dari tabel, HR1 per RTC ini juga dapat dari tabel. Kalau mencari nilai HR per RTC kita tinggal persamaan ini. Nah, dari persamaan ini nanti kan dapatnya HR per RTC. Berarti HR-nya berapa? HR-nya adalah hasilnya dari ini tadi dikalikan RTC-nya tadi. TC ini adalah critical temperature ya, atau suhu kritis. Nanti juga bisa kita lihat di appendix B seperti itu. Nilai TC, PC kita bisa lihat di situ. Oke, seperti itu. Jadi kita pakai
rumus yang simpel seperti ini. Kalau kita pakai EOS kemarin kan caranya panjang tuh, harus nyari nilai beta, harus nyari nilai omega, ya harus nyari nilai apalagi kemarin harus di trial dulu nilai V-nya untuk mendapatkan nilai Z-nya seperti itu ya. Nah, kalau cara yang ini kita lebih gampang. Kita dapat nilainya, nanti kita bisa substitusikan ke persamaan ini, ketemu langsung ya. Oke, nah contohnya seperti ini. Kita diminta untuk melakukan estimasi nilai V ya, nilai V dan HR dari propan, dari gas propan pada suhu 450 dan 140 bar. Nah, caranya untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus mencari nilai TC, PC dan omeganya dulu dari tabel B di appendix B ya di buku Smith-Vannes. Kemudian kita menghitung properti radius propertinya ya, TR ini adalah T per TC, T ini suhunya ini tadi 450, TC-nya ini adalah TC suhu kritis ya, PR-nya ini juga P per PC, P-nya ini tekanannya ini ya di sini, PC-nya ini adalah tekanan kritis seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai V kita butuh data Z0 dan Z1, itu bisa kita cari di appendix E3 dan E4. Oke, kemudian setelah ketemu tadi kan ketemu tuh Z sama dengan Z0 plus omega Z1. Kan ketemu nilai Z-nya ya. V-nya kita masukkan ke sini ya. Ketemu nilai Z-nya kita masukkan ke persamaan ini, ketemu nilai V-nya berapa ya. Untuk mencari HR, yang mencari HR ini sama juga. Kita mencari HR0 per RTC dan HR1 per RTC. Ini kita dapatkan dari tabel. Oke, kita dapatkan dari tabel E5 dan E6. Kemudian kita masukkan ke yang tadi, ke persamaan ini ya, ke persamaan ini HR. Nah, persamaan ini nanti ketemu HR per RTC. HR-nya berapa? Berarti kan hasilnya dari ini tadi dikalikan dengan RTC-nya ini tadi. Oke, sekarang kita praktek ya. Kita diminta mungkin yang ini dulu ya. Propan tadi ya, kita propan tadi. Kita praktek yang propan tadi ini contohnya ya, propan. Nah, di sini. Di sini buat dulu tabel seperti ini ya. Tabel seperti ini. Ini tabelnya. Oke. Nah, tadi omega, TC, PC ya kita baca di appendix B. Kita buka bukunya. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Ini ada di appendix B ya, appendix B. Kita lihat propan, Nah, ini kan tadi ada omega, TC sama PC ya. Omega, TC sama PC. Ini suhu kritis, ini tekanan kritis ya. Oke. Propan, kita cari propan ya. Mana propan ini? Nah, ini propan ya. Dapatkan propan ini. Ini propan. Oke, berarti nilai omeganya itu 0,152, TC-nya 369,8, satuannya Kelvin ya, dilihat satuannya. Propannya ini 3, PC-nya adalah 42,48, satuannya bar. Oke. Nah, ini kita pindahkan ke Excel-nya tadi. Di sini kita dapat omeganya 0,152, TC-nya 369,8, PC-nya 42,48. Nah, kondisinya yang diminta tadi kan ini ya. T-nya 450, P-nya 140 bar. Berarti kita hitung dulu nilai TR sama PR-nya di sini. Oke, TR sama PR di sini. TR sama PR-nya itu ketemu TR-nya adalah 1, PR-nya ini adalah T dibagi dengan TC. Ketemunya 1,21687. PR-nya ini juga P ini dibagi dengan PC-nya sekian. Nah, tadi kan kita diminta untuk membaca nilai Z0 dan Z1 ya. Z0 dan Z1 untuk mendapatkan nilai Z-nya ya. Di sini kita pindah ke appendix E ya, appendix E. Nah, ini appendix. So, kalau di sini appendixnya appendix D ya. Kita lihat di appendix D. Nah, di appendix D itu kita baca di sini ada value of Z0 ya. Nanti di bawahnya itu ada value of Z1. Oke, jadi ini kalau Anda mengambil data dari sini dilihat dulu judulnya ya. Judulnya di sini apakah itu untuk Z0 atau Z1. Nanti ini selang-seling ini. Ini Z0, Z1, balik lagi ke Z0 lagi, balik lagi ke Z1 lagi. Jadi dilihat dulu tabelnya itu untuk tabel Z1 atau Z0. Oke, kita cari dulu yang Z0 tadi. Z0-nya tadi ketemu berapa?
Z0 belum ketemu ya, tapi kita tahu nilai TR-nya 1,21, PR-nya 3,29. Berarti kita cari TR-nya 1,21. 1,21 itu berarti di sini ya, antara 1,2 sama 1,3 ya, di sini ya. Oke. Kemudian kita cari nilai dari PR-nya itu 3,29. Nah, PR-nya sebelah sini, ternyata 3,29 nggak ada di tabel ini. Berarti kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah ini Z0 ya. Ada 3,21. Berarti di antara 3 dan 5 ya. Berarti di sini ya. Ini kalau saya kecilkan dulu sebentar, berarti 1,21 itu ada di sini ya. Nah, antara 1,2 dan 1,3, PR-nya 3 dan 5. Berarti itu ada di sini ya, di tengah-tengah sini nilai dari Z0-nya. Nah, ini cara melakukan interpolasinya. Kalau ada tabel seperti ini, cara melakukan interpolasinya kita menggunakan persamaan interpolasi yang ada di bawah sini ya. Nah, ini contohnya. Contohnya tadi kan seperti ini ya. Kita nilainya kan 1,21 berada di 1,2. Misalkan ini Z1 1,2, Y2-nya kan 1,3. Berarti 1,21 itu ada di antaranya. Kemudian tadi nilai dari PR-nya itu di 3,29 itu antara 3 dan 5. Berarti X1-nya ini 3, X2-nya ini 5. Nah, nanti kita baca di sini nilai untuk Z untuk TR-nya 1,2, PR-nya 3, itu nilainya adalah M11. Oke. Nah, di seterusnya seperti itu. Yang kita cari itu ada yang ada di tengah ini. Nah, untuk mencarinya gimana? Mencarinya dengan menggunakan persamaan yang ada di sini. Oke, persamaan di sini. Nah, persamaan ini kalau kita sudah buat template-nya di Excel, nah, itu lebih gampang. Nanti setelah kita buat itu kita tinggal pakai aja, jadi nggak perlu buat lagi seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Dibuat di Excel itu seperti ini. Jadi ini ada TR ya, TR itu yang bawah, PR yang sebelah sini. Kan tadi 1,21 dan 1,21 itu di antara 1,2 dan 1,3. PR-nya itu 3,29 di antara 3 dan 5. Oke, maka yang perlu kita baca di sini adalah yang akan perlu kita baca di sini adalah mana nilainya? Nilai dari Z0 ini ya, di sini berarti ya, di 1,2 itu di sini ya, di antara 3 dan 5. Oke, berarti kita baca dulu ketika TR-nya 1,2, PR-nya 3, 1,2 dan 3 itu kita ketemu 0,5425, kita masukkan ke sini ya. Kemudian ketika 1,25 ya, 1,25 ketemu 0,7069, kita masukkan di sini. Kemudian TR-nya yang 1,3 ya, 1,3 ini di sini 0,6344 ya, 0,6344 dan di sini 0,7358 seperti itu. Nah, kemudian di sini ini tinggal kita sama dengankan yang TR-nya ini ya. PR-nya di sini ini sama dengan PR di sini. Oke, nah yang akan kita cari kan nilainya di tengah ini. Di tengah ini kita manfaatkan rumus yang tadi. Rumusnya gimana? Kalau diketik di Excel, itu ketemu seperti ini rumusnya. Agak panjang ya. Nggak apa-apa, tapi nanti sekali kita buat, maka dia akan bisa kita pakai seterusnya. Oke, seperti itu. Jadi ini tinggal kita masukkan aja nilainya ya di sini. 1,21, 3,29, nanti kita masukkan nilainya di sini, itu langsung ketemu nilainya berapa di sini. Berarti Z0-nya ketemu 0,58074, seperti itu ya. Nah, untuk menghitung Z1 itu kalian nggak usah ngetik lagi persamaannya ya, tinggal ini di copy aja ya. Misalkan di copy itu, paste ke sini ya misalkan, atau di paste di tempat lain misalkan ya, paste ke sini misalkan. Nah, ya kan seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, Anda tinggal ganti aja nilainya 1, 2, 3, 4 diganti di tabel Z1 ya. Ganti tabel Z1 ada di sini ya. Tabel Z1 untuk 1,2 ini kan. Nah, berarti di sini kan di antara 3 dan 5 ya, di antara 3 dan 5. Berarti ininya nilai dari 1, 2, 3, 4 ini Anda sesuaikan lagi untuk tabel Z1 kalau di sini mau mencari Z1 ya. Mau mencari Z1 seperti ini, jadi tinggal di copy aja. Nanti kalau sudah selesai, Anda inputkan di sini. Di sini kan, nah ini kebetulan saya sudah inputkan di sini ya. Nah, di sini ya,
ininya TR sama PR-nya jangan lupa disesuaikan lagi ya. TR sama PR-nya itu kita mengacu ke yang sudah kita hitung tadi di sini. Oke. Nah, di sini kita ketemu nilai dari Z1 untuk TR 1,2 itu adalah ini 0,1095 sama ya. Kemudian untuk 5 itu adalah 0,0141. Nanti disesuaikan lagi. Yang bawahnya ini juga. Nanti ketemunya sekian ya. Nah, ketemunya sekian. Oke. Nah, kalau sudah, Anda tinggal hitung aja nilai Z-nya totalnya berapa. Z0-nya adalah Z sama dengan Z0 plus omega Z1 ya. Di sini berarti Z0 ditambah omega-nya di sini kalikan Z1 ini. Ketemunya 0,59714 ya. Kemudian kita cari nilai dari V-nya. V itu sama dengan apa tadi? ZRT per P seperti itu ya. ZRT per P. Nah, ini yang sering Anda kejebak itu adalah mencari nilai dari R-nya ya, nilai dari R-nya. Nah, kalau mencari nilai dari R, itu kan R-nya itu banyak ininya. Apa namanya? Nilai dari R itu kan banyak di sini. Di PDXA ini. Nah, ini. Nah, nilai R ini kan banyak ya. Ada yang satuannya 8,314 Joule per mol Kelvin, ada 8,314 meter kubik Pascal mol Kelvin ya. Ada lagi yang 83,14 cm kubik bar per mol Kelvin. Nah, ini kita sesuaikan aja. Sesuaikan di sini tadi satuannya apa? Satuannya bar ya, suhunya tekanannya satuannya bar, suhunya satuannya Kelvin. Maka kita pilih yang satuannya bar sama Kelvin mana? Ini kan ya. Oke, ini kan. Nah, ini berarti nilai untuk menghitung nilai V-nya ini kita pakai 83,14 ya, kalikan R ya. Berarti kan Z-nya ini kalikan R, R-nya ini kalikan T, T-nya itu berarti T-nya yang Kelvin tadi dibagi dengan P140 ini. Nanti ketemunya 159,578 cm3 per mol. Ini cm3 dari mana, Pak? Satuannya R tadi. Di sini kan satuannya R kan cm3. Cm3 sama mol di sini sisanya. Karena ini tadi kan dibagi ya, dibagi hilang ya. Ketemunya tinggal cm3 per mol. Berarti nilai dari volume gas nyata ya, volume gas nyata untuk kondisi propan di suhu ini tadi 450 bar itu ada 140. Kalau volume kalau properti residualnya berapa ya, tinggal dikurangi aja. Yang ideal dikurangi dengan yang nyata. Berarti kita harus hitung dulu volume untuk gas idealnya dari rumus PV sama dengan RT ya. PV sama dengan RT. Seperti nanti ketemu V-nya berapa untuk ideal gas. Nanti dikurangkan ketemu selisihnya itu adalah volume residualnya seperti itu. Oke. Nah, begitu juga untuk yang HR ya, untuk H residual. Kalau H residual tadi ini kita lihat grafiknya juga di ini tadi, di bawah tadi ya. Ini tadi masih grafik. Nah, ini HR ya. Di sini hati-hati ya, di sini ngelihatnya tadi saya tekankan lagi, kalau Anda ngambil data, dilihat dulu judulnya. Judulnya di sini adalah HR0 per RTC. Nanti ada lagi di bawahnya ini adalah HR1 per RTC. Ya, jadi ini berulang selang-seling 01 01 ini 0 lagi, nanti 1 lagi. Nah, rumusnya itu sama. HR per RTC sama dengan HR0 per RTC ditambah omega HR1 per RTC. Nah, angka yang Anda dapat di sini itu sudah dalam bentuk HR0 per RTC atau HR1 per RTC, ya kan? Berarti nanti tinggal dijumlahkan aja pakai persamaan kayak gini, Z-nya tinggal diganti, Z0-nya diganti HR0 per RTC, Z1-nya diganti HR1 per RTC. Berarti Z-nya ini adalah HR per RTC. Nah, HR-nya itu sama dengan hasilnya dari ini tadi dikalikan dengan RTC-nya tadi. TC-nya mana? TC-nya ya ini tadi, ya suhu kritisnya tadi. Oke, seperti itu. Gampang ya? Gampang. Oke. Nah ini saya lanjutkan dulu penjelasannya lagi ya. Nah, di sini ini contoh kalau misalkan ada kriteria tambahannya. Jadi sama seperti yang tadi ya, tapi ini ada kriteria tambahannya. Misalkan kita memiliki acuan, karena entalpi itu kan dihitung berdasarkan dia selisih terhadap acuannya itu apa. Kan makanya rumusnya kan entalpi sama dengan CP delta T ya. CP dt, integral dt. Dt dari mana? Dari T0 sampai T1. T0-nya itu berapa? T0-nya itu kan T reference ya. T reference-nya berapa? Nah, itu yang belum didefinisikan. Kalau secara umum sih biasanya kita ngambil 0 atau ngambil 25 seperti itu. Nah, pada soal yang ini kita diminta
untuk menghitung nilai dari V dan H untuk satu buten ya, atau butilen ini vapor ya, vapor jika acuannya adalah entalpi ya, entalpi pada satu rated liquid di suhu 273,15, ini suhu 25 derajat Celcius, itu nilai entalpinya sama dengan 0. Ingat, ini satu rated liquid, ini vapor. Berarti untuk liquid berubah menjadi vapor kan ada tahap penguapan ya. Berarti nanti itu ada dia menguap dulu, kemudian nanti berubah menjadi gas ideal. Gas idealnya kemudian nanti berubah tekanan dan suhunya. Nah, dari gas ideal nanti baru dibawa ke gas nyata seperti itu. Nah, ini jika diketahui TC-nya itu 420, BC-nya 40,43. Normal boiling point-nya itu adalah 266,9 dan omega-nya adalah 0,191. CP-nya itu ini. Ini persamaan dari CP-nya, oke. Kalau seperti ini, menghitung yang ada acuannya seperti ini, maka kita harus berangkat dari titik acuannya tadi. Titik acuannya tadi pada tekanan pada suhu 273,15, tekanannya 1,271. Dapat dari mana? Ini dihitung dari persamaan Antoine, pesatnya ya. Pesatnya dari Antoine pada suhu tersebut itu berapa? Ini ketemunya 1,271 pada 0 derajat Celcius. Nah, dari sini nanti dia menguap, ya, menguap berubah menjadi gas di sini. Nah, dia berubah menjadi vapor di sini, saturated vapor. Saturated vapor, oke, dia berubah menjadi gas ideal, oke. Ini gas idealnya. Jadi ini kan gasnya masih nyata di sini. Vapor nyata. Kemudian selisihnya di gas ideal berapa? Nah, jadi kita hitung pakai dia berubah menjadi gas ideal, berarti kan ada properti residualnya. Pak, kenapa kok harus dibawa ke ideal dulu? Karena apa? Yang tersedia ini tadi ini nilai dari CPIG. Nah, CPIG ini kan untuk gas ideal. Kalau ini kita menghitung gas nyata ini nggak bisa ya. Ini adalah untuk menghitung gas ideal, oke. Makanya dibawa ke gas ideal dulu di sini. Oke. Nah, setelah dibawa ke gas ideal baru dia dirubah suhu dan tekanannya. Dia berubah menjadi buten pada keadaan yang diminta soal tadi. Nah, yang diminta kan entalpi nyata. Nah, ini ideal. Berarti ada selisihnya dong antara nyata dengan ideal. Iya, ada HR atau ada H residual pada kondisi akhirnya ini nanti. Jadi stepnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti delta H-nya itu dijumlah. Delta 1, 2, 3, 4 di sini. Oke. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama. Kita berangkat dari vaporisasi dulu. Jadi tadi keadaannya kan liquid tuh. Liquid di suhu di suhu 273,15. Kita nggak tahu tekanannya berapa ya. Saturated liquidnya tekanannya berapa. Karena kita ngomong saturated berarti berlaku dong rumus Antoine atau rumus Wagner. Sebenarnya bisa dipilih, Anda bisa pakai Wagner atau pakai Antoine ya. Nah, Antoine itu rumusnya ini tadi ya. Ln Pesat sama dengan A minus B per T. Ada juga yang A minus B per T plus C, seperti itu. Jadi nilainya tuh ada A, B, C. Nah, kita ngambil yang lebih simpel aja ya, nilai A minus B, T plus C. Pak, Antoine dapat dari mana? Antoine Anda juga bisa lihat. Persamaan Antoine di sini, data-data Antoine ya. Ini Anda bisa lihat di appendix. Nah, ini di appendix, appendix B ini. Tapi dilihat dulu, sama seperti sebelumnya ya. Kalau Anda ngambil data, lihat dulu persamaannya ya. Dilihat persamaannya di sini. Ini persamaannya adalah A ln Pesat dalam satuan KPA, ya satuannya KPA. Oke, satuannya KPA sama dengan A minus B per T, T-nya satuannya Celsius. Jadi kalau Anda mau ngambil nilai ABC di sini, maka suhu di sini harus Anda rubah dulu menjadi Celsius. Nanti P-nya ketemunya satuannya KPA. Kalau mau bar setelah dapat KPA baru dirubah menjadi bar seperti itu. Jadi dilihat dulu satuannya di sini, jangan asal comot data di sini ya, karena nanti Anda benar ngambil dari situ tapi persamaannya gimana, tekanannya apa yang dipakai, kalau salah ya mubazir ya. Oke, seperti itu. Nah, ini saya ambil dari internet ya, kalau yang ini saya ambil dari internet. Ln Pesat itu persamaannya adalah A minus B per T. Ini C-nya saya nggak ada kalau di internet ya. Kalau Anda ngambil dari sini, maka Anda harus pakai persamaan yang ini ya. Oke, Ln-nya itu di sini saya dapatkan nilai dari nilai ABC-nya saya dapatkan dari perhitungan ini, saya dapatkan nilai P1-nya sama dengan 1,271 bar. Jadi sama seperti yang di soal tadi. Oke, nah setelah terevaporasi ya pada tekanannya itu tadi, kemudian kita menghitung entalpi evaporasinya itu berapa ya, entalpi evaporasinya berapa. Nah, di sini kita
di sini tuh ada yang namanya delta H. Nah, dari liquid menjadi ini ya, ada entalpi evaporasi. LV itu artinya liquid, V-nya vapor ya. Berarti dari liquid berubah menjadi vapor dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal berarti tekanan 1 atm. Oke. Nah, rumusnya itu ini. Kita kan nggak tahu tuh entalpi evaporasinya berapa. Nah, kita akan membandingkan dari keadaan normalnya dia berapa sih. Kalau dia pada tekanan normal itu entalpi evaporasinya berapa ya. Tadi kan ada data normal boiling point-nya. Oke. Nah, nanti kalau sudah ketemu HLV-nya ini, maka kita dengan memanfaatkan persamaan yang ini, kita bisa mencari tahu nilai delta H ya, delta HLV evaporasi untuk suhu selain suhu 273,15 ini berapa, pakai persamaan yang ini. Nah, TR ini adalah reduced temperature yang seperti tadi ya, T per TC ya. Kalau yang TRN itu berarti adalah TN atau normal boiling point dibagi dengan TC-nya seperti itu. Nah, dengan menghitung itu tadi ketemu nilai HLV-nya adalah 21810 Joule per mol. Jadi dari ini tadi saturated liquid lagi nguap ke sini itu membutuhkan 21.810 Joule per mol. Itu delta H penguapannya. Oke. Nah, setelah delta H penguapan di sini kan dia sudah berubah jadi vapor nih dalam keadaan vapor atau gas nyata di sini. Nah, untuk memanfaatkan nanti kita kan perlu dia dari titik di sini dari titik 273,15 ini kan harus kita bawa ke yang di soal tadi ya 450 Kelvin sama 140 bar kan butuh nilai dari CP gas ideal ya kan, makanya di sini kita rubah dulu menjadi gas ideal. Oke, rubah menjadi gas ideal. Caranya gimana? Ya berarti kita cari aja entalpinya, selisih entalpinya berapa ya, selisih entalpinya dari keadaan ideal ini menjadi gas dari keadaan nyata ini berubah menjadi gas nyata yang ada di sini pakai HR-nya tadi. Caranya gimana? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi dihitung dulu nilai TR dan PR. Untuk T-nya 273,15, P-nya 1,2711 bar. Oke. Nanti dari appendix D ya, ini tadi appendix E ini untuk buku yang lama, kita dapatkan HR0 sama HR1 per RTC. Kemudian dihitung HR per RTC-nya. HR per RTC sama dengan HR0 per RTC ditambah omega HR1 per RTC-nya. Oke. Nah, nanti ketemu HR per RTC. Maka untuk mencari HR-nya adalah RTC kalikan hasilnya tadi. Kan hasilnya tadi. Hasil yang mana? Hasil yang HR0 per RTC ditambah omega HR1 per RTC. Ketemu nilai HR-nya ini adalah minus 344, Joule per mol seperti itu. Oke. Nah, ini berubah menjadi gas ideal. Kemudian dia berubah menjadi gas suhunya berubah. Oke. Nah, suhunya berubah, maka kita hitung dengan persamaan ini tadi. Nilai CPG-nya kan ini. Kalau di termo dulu kan masih ingat ya, CPG-nya ada A, B, C-nya ya kan, ada A, B, C-nya. Nah, persamaannya kalau di buku Vanes itu menghitung nilai dari CP gas idealnya, dari nilai konstanta CP gas ideal itu adalah 1,967 ini A ya, plus B per 2T1 to plus 1 ditambah C per 3 T1 kuadrat to kuadrat to plus 1 D per T kuadrat ya. Nah, di sini nilai D-nya itu 0 karena apa? Di sini ini adalah A, B, C. Kita nggak punya nilai dari D, maka D-nya di sini nanti nilainya 0. Nah, nilai dari to ini apa? To ini adalah T2 per T1 ya. T2-nya siapa? T2-nya adalah suhu yang akan dituju. T1-nya ya T yang reference-nya tadi. Oke. Nah, nanti Anda tinggal masukkan ke persamaan ini aja. Berarti delta H-nya itu adalah CPH kalikan T2 minus T1 ya, T2 minus T1. Oke. T2 minus T1. Ini kan tadi T2-nya di sini kita dapat 273,15 T1-nya ya. T2-nya kan 140 Kelvin itu tadi. Berarti nanti T2-nya 140, T1-nya itu tadi 273,15. Kita dapatkan delta H gas idealnya itu adalah 20.549 Joule per mol seperti itu. Nah, kalau sudah sampai pada tekanan ini, pada suhu ini ya, maka kita bisa cari nih perbedaannya delta H-nya untuk dengan gas nyata itu berapa ya. Sama kita ngulang lagi cara yang step yang nomor 2 tadi seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu semua tinggal kita jumlahkan aja. Berarti enthalpy change atau perubahan enthalpy dari keseluruhannya totalnya adalah HLV evaporasi tadi. Nah, ini transisi dari gas nyata menjadi gas ideal ditambah dengan delta H gas idealnya tadi ditambah dengan HR kedua itu transisi dari
gas ideal menjadi gas nyata yang terakhir tadi. Kita dapatkan nilai H-nya adalah 34,233 Joule per mol. Oke, jadi caranya kalau pakai cara yang ini itu lebih simpel ya. Kita tinggal melihat tabel aja. Kalau kita sudah punya template ininya tadi untuk melakukan interpolasinya tadi, template ininya, ini tinggal cukup buat satu aja ya. Nanti tinggal di copy aja gitu, selesai ya. Oke, itu kita gampang kerjakannya lebih cepat seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya terangkan untuk pertemuan ini. Nanti tugasnya Anda bisa akses di Google Classroom ya. Nanti silakan dikerjakan di situ. Oh ya, nanti di tugas itu ada special case ya, ada special case. Kalau di sini tadi saya mengajarkannya itu adalah untuk komponen murni, artinya satu komponen ya. Nah, di tugasnya nanti itu adalah dua komponen, itu campuran antara zat A dan zat B. Itu nanti gimana caranya? Itu di buku ini tadi sudah ada ya. Di buku ini, di materi bab residual property, Anda bisa cek di situ cara mengerjakannya seperti apa. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti akan membahas permodelan termodinamika untuk kesetimbangan uap cair lebih lanjut. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.